Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Sari Asih, mahasiswi sarjana terapan kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Riau Sada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan dan perencanaan kehamilan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, kehamilan adalah suatu proses pembuahan dalam rangka melanjutkan yang terjadi secara alami, menghasilkan janin yang tumbuh di rahim ibu. Kehamilan adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 38 minggu sampai 40 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan, baik itu persiapan fisik maupun mental. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan harus dilakukan sebelum masa kehamilan agar berdampak positif pada adaptasi fisik dan psikologis ibu selama kehamilan, serta kondisi janin yang baik. Lalu, apa saja perencanaan dan persiapan kehamilan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting bagi calon ibu sebelum hamil. Masa ini disebut prakonsepsi. Waktunya selama 3-6 bulan sebelum kehamilan. Pemeriksaan kesehatan di sini meliputi pemeriksaan penyakit seperti virus rubella, hepatitis, HIV, maupun penyakit infeksi menular seksual. Yang kedua, pemeriksaan darah, yaitu golongan darah, resus darah, kadar glukosa, ataupun kadar hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu anemia atau tidak. Kemudian pemeriksaan faktor genetika. Jadi dari pemeriksaan atau tes genetika ini adalah untuk mengetahui penyakit dari cacat bawaan yang mungkin akan terjadi kepada bayi secara genetis dari salah satu atau kedua calon bapak dan ibu. Yang kedua adalah menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Dengan olahraga teratur, cukup 3 kali dalam seminggu selama setengah jam dan lakukan secara rutin. Olahraga selain menyehatkan juga mencegah terjadinya kelebihan berat badan. Kemudian menjaga berat badan tetap ideal. Lalu pastikan IMT normal sebelum hamil atau saat mempersiapkan kehamilan. Adapun cara yang digunakan untuk menghitung IMT adalah berat badan dihitung tinggi badan dalam ukuran meter kuadrat. Berat badan yang kurang bisa membuat Anda kurang subur, dan sementara kelebihan berat badan menempatkan ibu pada resiko lebih besar untuk mengalami komplikasi, seperti tekanan darah tinggi dan diabetes selama kehamilan. Meningkatkan asupan makanan bergizi. Persiapan kehamilan sehat sangat penting terkait dengan makanan dan nutrisi yang dikonsumsi. Nutrisi yang perlu disiapkan antara lain protein. Protein berfungsi untuk meningkatkan produksi sperma. Protein sendiri terdapat dari tempe, tahu, ikan, susu, dan telur. Kemudian asam folat. Asam folat penting bagi calon muda sejak prakonsepsi sampai kehamilan trimester pertama. Asam folat dapat ditemui di berbagai sayuran berwarna hijau, kol, bayam, buah pepaya, jeruk, stroberi, jagung, buah bit, dan lain sebagainya. Kemudian konsumsi berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan B6. Kemudian cukupi zat seng dan zat besi. Persiapan secara psikologis dan mental. Rencana hidup reproduktif. Ibu dapat mulai merencanakan kehamilan dengan memikirkan tujuan memiliki anak atau tidak memiliki anak dan bagaimana cara mencapai tujuan ini. Kemudian memperkaya pengetahuan. Pengetahuan seputar kehamilan yang berhubungan dengan perencanaan, perawatan selama kehamilan, menjelang persalinan, pasca bersalin, dan juga perawatan bayi dari berbagai sumber yang terpercaya. Kemudian hindari stres. Agar kehamilan yang akan dijalani tidak menimbulkan ketegangan, stres dapat merusak siklus bulanan dan mencegah proses ovulasi. Dukungan keluarga atau suami. Mendapat dukungan selama kehamilan dari orang terdekat, seperti dari suami dan keluarga besar, dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada ibu, sehingga mentalnya cukup dalam menghadapi proses kehamilan nanti. Perencanaan finansial atau keuangan. Adapun biaya yang perlu diperhatikan guna persiapan kehamilan diantaranya
mencakup biaya kesehatan yaitu biaya konsultasi, pemeriksaan, obat-obatan, dan saat menjelang persalinan. Kemudian biaya-biaya pasca melahirkan seperti tempat tidur, pakaian bayi, popok, selimut, dan lain-lain sebagainya. Dan persiapkan juga biaya untuk hal-hal yang tidak terduga. Dampak kehamilan yang tidak direncanakan selain berdampak pada kehamilan itu sendiri juga berdampak pada ketidaksiapan ibu untuk hamil dan bahkan dapat berujung pada keputusan untuk pengguguran kandungan yang tidak aman. Jadi, persiapkan dan rencanakan kehamilan Anda dengan sebaik mungkin. Cukup sekian penjelasan tentang persiapan dan perencanaan kehamilan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.